Oke, oke guys. Jadi kita kembali dengan ke channel Aska School Account. Dan kali ini aku Aska akan mengajarkan kalian sedikit trigonometri, beberapa soal. Ada banyak materi di sini, campuran-campuran materi. Tapi masih gak terlalu dalam secara trigonometri ya. Oke, kita langsung aja mulai ke soal pertama. Aska ini kebaikan dari soal-soal ini kita memainkan sifat-sifat dari trigonometri. Jadi kalian tahu kan kalau tan itu sin per cos dan kotangan itu 1/tan. Jadi kotangan itu pasti cos per sin. Karena kuadrat berarti di sini juga pasti cos kuadrat per sin kuadrat. Terus itu kosekan. Kosekan itu temannya sin. Berarti ini 1/sin. Dan boleh dong aku menggantikan 1 dengan sin x per sin x. Nah, di sini kalau kita jabarkan x per 1%. Kita bisa coret yang di atas ini sama yang di bawah. Nah, kalian juga tahu kan karena ada sifat cos kuadrat plus sin kuadrat x itu sama dengan 1. Berarti sin kuadrat x itu sama dengan 1 min cos kuadrat x. Berarti di sini kita bisa menggantikan cos kuadrat x dengan 1 min sin kuadrat x. 1 min sin kuadrat x per sin x plus sin kuadrat x. Kali silang. Baru ini semua sama dengan 1. Sama dengan 1. Berarti kita tinggal ganti ruas yang di bawah sini. Hasilnya 1 min sin kuadrat x sama dengan sin kuadrat x plus sin x. Yang di sini, kita taruh ke sini. Jadi dia mendapatkan suatu persamaan kuadrat yang kita bisa faktorkan. 2 sin kuadrat x plus sin x min 1. Ini kalau kita faktorkan menjadi 1/2, 2 sin x. Ini berarti satu min 2 plus 2 sin x min 1. Terus dulu guys. Di sini berarti untuk sin x yang pertama itu sama dengan min 2/2. Itu adalah min 1. Nah kan kita di sini dikasih tahuin kalau x itu di kuadran pertama. Berarti kan mungkin minus dong. Lanjut, berarti sin x kedua itu sama dengan 1/2. Sin 30 kan 1/2. Dan 30 itu masuk keadaan pertama. Berarti kita udah tahu kalau x itu sama dengan 30. Dapat deh jawabannya. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini kita butuh memanipulasikan. Kan kalau sebelumnya kita cuma ada satu persamaan doang kan. Kita ada 2 persamaan. Dan kita butuh memanipulasikan keduanya. Kot itu 1/tan. Berarti 1/tan sama dengan 3. Berarti 1/3 sama dengan tan. Udah sampai situ aja. Kita nanti revisit aja lanjutannya. Lanjut. Ini untuk persamaan selanjutnya kita kali silang.
Jadi 1 min cos X plus 1 plus cos X per 1 kuadrat min cos kuadrat X. 2 per 1 min cos kuadrat X. Nah, berarti yang kita butuh cari itu cuma tinggal cos kuadrat X. Dapat dari mana? Dapat dari persamaan ini. 1 plus tan kuadrat X sama dengan secant kuadrat X. Secant kuadrat itu kan 1 per cos. Nanti kita bisa tinggal bolak-balikin untuk mendapatkan cos kuadrat X itu berapa. Ini kita pangkatin 2. Dan kita bisa masukin ke dalam persamaan ini. 1 plus 1 per 9 sama dengan secant kuadrat X. 10 per 9 sama dengan secant. Dan secant kuadrat X. Berarti 1 per cos kuadrat X sama dengan 10 per 9. 9 per 10 sama dengan cos X. Masukin ke sini. Jadinya 2 per 1 min 9 per 10. Berarti jadinya 2 per 1 per 10 sama dengan 20. Jawabannya. Lanjut ke nomor 3. Dari semua soal sih, kata aku nomor 3 yang paling gampang. Karena cuma satu sifat doang kita butuh pakai. Yaitu sin B per cos B. Ini sama dengan tan B. Berarti kalau sin B per cos B itu tan B, dan tan B itu 3 per 5, berarti sin B itu 3, cos B itu 5. Kita substitusikan aja, masukin ke dalam persamaan ini. Hasilnya 10 dikali 3 dikurang 4 dikali 5 per 5 dikali 3 dikurang 2 dikali 5. 30 dikurang 20 itu 10. Dan 15 dikurang 10 itu 5. Hasilnya 2. Lanjut ke nomor 4. Oke, ini sebenarnya agak membingungkan. Jadi ini kita diminta untuk mendapatkan berapa itu kuadrat X plus tan kuadrat X dalam A. Jawabannya dalam A. Nah, caranya gimana? Caranya pertama, kita pangkatkan cos kuadrat X min sin kuadrat X per sin X dan cos X. Kita pangkatkan seperti yang ditulis di sini. Hasilnya adalah cos pangkat 4X dikurang 2 cos kuadrat X sin kuadrat X plus sin pangkat 4X per sin kuadrat X cos kuadrat X. Nah, ini kita tampung dulu. Berarti ini A kuadrat. Lalu kita manipulasikan yang di sini. Kalau kita manipulasikan yang di sini, berarti ini kuadrat itu berarti kan cos kuadrat per sin kuadrat. Tambahin sama sin kuadrat X per cos kuadrat X. Tinggal kali silang. Jadi cos pangkat 4X plus sin pangkat 4X per sin kuadrat X cos kuadrat X. Nah, di antara ini dua persamaan, perbedaannya kecil banget. Cuma min 2 cos kuadrat X dan sin kuadrat X. Nah, cara kita menghilangkannya gimana? Kalau kalian lihat, cos kuadrat X sin kuadrat X itu sama aja kayak penyebut ya kan? Nah, berarti yang kita bisa lakukan itu kita bisa tambahin 2. Kenapa kita tambahin 2? Karena kita tambahin 2 kan akhirnya juga kita butuh menyamakan dengan penyebut ya. Itu sin kuadrat X cos kuadrat X.
Kita taruh di sini cos kuadrat X. Sin kuadrat X per sin kuadrat X cos kuadrat X. Kan nanti kecoret. Hasilnya sama aja. Jadi cos pangkat 4X sin pangkat 4X per cos kuadrat X sin kuadrat X. Sama kan antara ini dan ini. Nah, berarti jawaban yang kita dapat itu cot kuadrat X plus tan kuadrat X sama dengan A kuadrat plus 2. Coba. Ini nomor 5. Ini akhirnya kita masuk ke dalam aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Pertama, ini aturan sinus segitiga ABC. Dengan ABC 45 dan BCA 60. AB itu 300, kita carinya AC. Nah, kalau kita sudah belajar aturan sinus, di sini aturan sinus itu mengatakan kalau misalnya kita mau cari perbandingan antara AB dan AC. Kita bisa dapat dengan sudut yang dihadapi oleh sisinya. Misal, AB sama dengan AC. Tapi ini salah kan, obviously. Tapi kalau misalnya AB dibagi sama sin dari sudut yang dihadapi oleh AB, itu sudut C, sama dengan AC per sin yang di sudut yang dihadapi oleh AC itu B. Jadi sin. Nah, jadi secara aturan sinus ini memenuhi. Jadi tinggal masukin aja angka-angkanya. 300 per sin 60 itu akar 3 dibagi 2 sama dengan AC yang misterius dibagi sin B, itu adalah sin 45. Sin 45 itu akar 2 per 2. Ini bisa dicoret 2-nya, baru akar 2-nya bisa dipindahin ke sisi ini. Hasilnya adalah akar 2 per akar 3, 300 jawabannya. Di nomor 6. Nomor 6 ini pakai aturan kosinus. Jadi kita punya sebuah lingkaran. Lingkarannya hebat banget. Baru di dalam lingkaran itu ada segi 6 beraturan yang mengenai semua yang sudutnya mengenai radius lingkaran, mengenai lingkarannya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, dari tengah-tengah ini, dari tengah-tengah segi 6 ini, ke sudutnya itu sama kayak radius lingkaran. Itu ada 12. Ini berarti juga 12. Nah, aturan kosinus ini mengatakan kalau kita misalnya, kita punya segitiga A, B, C. Kalau kita misalnya punya AB dan AC, tapi kita mau ketemunya BC. Caranya gimana? Caranya itu kita tinggal pakai rumus Pitagoras. Cuma kita kurangin sama 2 dikali AB dikali AC dikali sudut yang dihimpit. Itu sudut A berarti kalau di sini. Nah, kita mulai mempraktekkan aturan kosinus ini. Nah, kan kita udah tahu sisi-sisi dari bagian segitiga ini. Kita tinggal cari sudut yang dihimpit. Atau maksudnya, lu nggak salah ya, kenapa kita cari sudut ini? Nah, kita lagi cari kelilingnya nih. Nah, berarti itu sudut sisi ini dikali 6. Nah, oke, ya, berarti langsung. Sudut ini itu sudut berapa? Ini kita tahu kalau total sudut lingkaran itu 360. 360. Nah, kalau kita bagi ini jadi segitiga, bagi heksagon,
kita mendapat 6 bagian. Nah, segitiga ini salah satu dari 6 bagian tersebut. Berarti kita tinggal kita sudut A ya. Sudut A itu sama dengan 360 dibagi 6. Yaitu 60. Nah, kita langsung saja. Berarti kalau misalnya kita taruh ini sebagai XY. Sisi XY kuadrat itu sama dengan 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurang 2, 12 dikali 12 dikali cos dari 60 ini. Cos 60 itu 1/2. Berarti di sini 2-nya bisa coret. Nah, jadi XY kuadrat sama dengan 288 dikurang 144. XY kuadrat sama dengan 144 diakarin. Jadi XY sama dengan 12. Sama aja kayak sisi lainnya. Oh ya, belum cari keliling. Berarti kelilingnya itu 12 dikali 6 karena ada 6 sisi. Yaitu berarti sama dengan 72. Jawabannya. Terakhir nomor 7. Kita punya segitiga ABC lagi. Nah, BC itu 16. AC itu 10. Luasnya 40. Nah, kalian tahu kan rumus luas segitiga seperti normal, yaitu 1/2 alas dikali tinggi dikali alas sekali tinggi. 1/2 alas sekali tinggi. Nah, kalau di trigonometri, kita bisa expand rumus ini untuk ngefit ke dalam semua segitiga. Jadi kalau kamu tahu, misal walaupun cuma 2 doang sisinya, kalau kamu tahu 2 sisi dan sudut yang dihimpit, kamu bisa mendapatkan luasnya. Kita langsung aja mempraktekannya ya. Berarti ini kita tambahin dengan dikali sin sama sudut C. Berarti kalau yang di sini ya. Sudut yang dihimpit. Sin apa? Itu rumus generalnya. Langsung aja. 10, 16, sin C. Ini sama dengan 40. 40 akar 3. Ini dicoret jadi 5. Jadi 80. Sin C. Jadinya sin C itu sama dengan akar 3/2. Kamu udah hafal trigonometri, kamu mesti tahu kalau berarti C itu sama dengan 60. Nah, kan kita sebenarnya carinya AB nih. Sekarang kita bisa pakai rumus kosinus untuk mencari AB. Berarti AB kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 16 kuadrat dikurang 2 dikali 16 dikali 10 dikali cos 60, itu 1/2. Coret-coret. 100 ditambah 16 itu 356 dikurang 160. Itu sama dengan 196. AB sama dengan akar 196. Berarti AB itu 14. Selesai deh. Itu 7 soal yang akan Aska bahas kali ini. Maaf kalau banyak kesalahan, maaf kalau kecepatan, maaf kalau gak terlalu jago ngajarnya. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe Aska's school account for more content like this. Thank you very much. And see you again next time.